Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Dwi Primananda, NIM 206022410013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu kepemimpinan. Yang pertama kita harus ketahui yaitu pengertian kepemimpinan itu seperti apa. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan arahan, mendukung tim, dan memastikan visi serta misi tercapai dengan efektif. Adapun karakteristik pemimpin yang baik yaitu yang pertama yaitu mempunyai visi yang jelas, di mana yang dimaksud pemimpin harus memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan dan arah yang ingin dicapai. Visi ini harus dapat menginspirasi dan memberi motivasi kepada orang lain. Yang kedua yaitu harus memiliki komunikasi yang efektif. Maksudnya yaitu seseorang pemimpin harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga semua orang dapat memahami tujuan dan peran mereka. Yang ketiga yaitu keterampilan pengambilan keputusan yang dimana bermaksud seseorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit atau ambigu dan mengambil tanggung jawab atas keputusan tersebut. Yang keempat di sini ada integritas, yang dimana dimaksud kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan. Seorang pemimpin yang memiliki integritas dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Kemudian yang kelima yaitu empati dan kepedulian yang dimana dapat diartikan pemimpin yang efektif mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan orang lain. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian di sini tipe-tipe kepemimpinan itu tipe-tipe kepemimpinan adapun tipe-tipe kepemimpinan itu yang pertama di sini ada kepemimpinan otoritaris. Kepemimpinan otoritaris yang dimaksud yaitu memimpin membuat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anggota tim. Model ini efektif dalam situasi darurat tapi kurang mendorong kreativitas dan partisipasi. Kemudian yang kedua di sini kepemimpinan demokratik. Kepemimpinan demokratik yang dimaksud adalah di sini pemimpin yaitu melibatkan anggota timnya dalam proses pengambilan keputusan. Ini mendorong kolaborasi dan meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu kepemimpinan laissez-faire. Yang dimaksud di sini pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan itu sendiri. Ini bisa efektif jika tim sangat terampil dan mandiri, akan tetapi bisa mengarah kepada ketidakjelasan arah. Kemudian yang keempat di sini kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang menginspirasi perubahan dan inovasi serta mendorong pertumbuhan pribadi dalam diri anggota tim itu. Pemimpin transformasional seringkali menjadi teladan dan sumber motivasi. Kemudian yang kelima yaitu ada kepemimpinan transaksional. Adapun yang dimaksud kepemimpinan transaksional itu sendiri, pemimpinnya lebih fokus pada sistem imbalan dan hukuman untuk memastikan anggota tim bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut. Yang pertama di sini ada kondisi dan lingkungan itu sendiri. Maksudnya
dapat diartikan yaitu situasi di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari itu dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang telah dipilih tersebut. Kemudian yang kedua ada pengalaman dan pengetahuan. Maksudnya di sini pengalaman dan pengetahuan itu seseorang pemimpin itu yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas akan cenderung lebih efektif dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga di sini hubungan sosial. Yang memiliki arti hubungan sosial ini maksudnya keterampilan itu sendiri seperti interpersonal sangat penting dalam kepemimpinan. Dikarenakan hubungan yang baik dapat mempengaruhi kerjasama tim. Keempat yaitu karakter pribadi. Maksudnya di sini sifat dan kepribadian pemimpin sangat berpengaruh. Kepercayaan diri, kesabaran, dan ketegasan adalah beberapa karakter yang penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Kemudian adapun tantangan dalam kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama di sini ada manajemen konflik, motivasi tim, perubahan dan inovasi. Yang pertama itu yang tadi manajemen konflik, adapun yang dimaksud yang di sini pemimpin seringkali harus menyelesaikan konflik yang muncul di dalam tim tersebut. Karena keterampilan mediasi yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan solusi win-win. Kemudian adapun tadi motivasi tim yang dimaksudkan adalah menjaga semangat dan motivasi tim tetap tinggi terutama ketika menghadapi tantangan atau kegagalan agar tidak mudah menyerah sebelum mencoba. Kemudian adapun tadi perubahan dan inovasi. Pemimpin harus mampu menghadapi perubahan dan mendorong inovasi agar organisasi tetap berkembang. Kemudian adapun di sini pengertian kepemimpinan itu menurut para ahli. Yang pertama di sini ada kepemimpinan menurut ahli yang bernama Peter Drucker. Peter Drucker menyatakan dan mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menetapkan tujuan dan mengarahkan orang-orang untuk mencapainya. Drucker menganggap kepemimpinan lebih sebagai kemampuan untuk memotivasi orang dan menjadikan mereka berfokus pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, John C. Maxwell. John C. Maxwell di sini seorang ahli kepemimpinan terkenal mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai pengaruh. Yang dimana menurutnya setiap orang bisa menjadi pemimpin karena setiap orang memiliki pengaruh terhadap orang lain, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dalam bukunya yang terkenal yaitu yang berjudul The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Maxwell menyarankan bahwa seorang pemimpin harus dapat memimpin dengan contoh dan memberi inspirasi kepada orang lain. Yang kedua di sini ada James McGregor Burns. James McGregor Burns dalam bukunya yang berjudul Leadership 1978 memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Menurut Burns, pemimpin informasional dapat menginspirasi dan mendorong perubahan yang besar dalam diri pengikutnya. Sedangkan pemimpin transaksional lebih fokus dalam imbalan dan hukuman atau memastikan tujuan tercapai. Yang keempat di sini ada Warren Bennis yang mencatatkan
kepemimpinan itu lebih tentang siapa Anda daripada apa yang Anda lakukan. Benis menekankan pentingnya karakter dan integritas dalam kepemimpinan itu tersebut. Ia mengatakan bahwa pemimpin sejati harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengomunikasikannya kepada orang lain dengan cara yang memotivasi. Yang kelima di sini, Daniel Goleman. Daniel Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional atau EQ adalah kunci dalam kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin yang efektif harus mampu mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri serta memahami emosi orang lain. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang kuat dan efektif dalam tim tersebut. Kemudian kesimpulan dari kepemimpinan itu sendiri itu adalah di sini saya akan memberikan pernyataan tentang kepemimpinannya tadi. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan merupakan sebuah topik yang sangat luas dan berbagai ahli memiliki pandangannya mereka yang berbeda-beda tentang cara seorang memimpin harus bertindak. Namun ada kesamaannya dalam pengertian bahwa pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Setiap teori dan gaya kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pada situasi dan konteksnya. Dengan memahami teori tersebut dan pendapat dari berbagai ahli tersebut, kita dapat memperkaya pemahaman kita sendiri tentang apa itu kepemimpinan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik dalam organisasi, tempat tempat kita bekerja, kemudian apakah kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang kepemimpinan itu tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.